Hujan malam itu mengguyur Seoul dengan derasnya, seolah langit sedang mencurahkan semua kesedihan yang selama ini ditahannya. Air yang mengalir di sepanjang jalan memantulkan cahaya lampu kota, berkilauan namun terasa menyedihkan bagi orang-orang yang baru pulang kerja, termasuk aku. Namaku Han Unji, 24 tahun, karyawan paruh waktu yang sedang berjuang bertahan hidup di kota sebesar ini. Setelah shift lembur 12 jam di kafe kecil dekat Gangnam, kakiku terasa mati rasa. Seragamku basah karena hujan, jaketku tipis, dan mataku nyaris menutup karena kelelahan. Hari itu aku merasa seperti dunia terlalu berat untuk ditanggung oleh seseorang sepertiku. Saat menunggu bus yang tak kunjung datang, aku menerima pesan dari sahabatku, Miri. "Jangan lewat Cheongdam-dong malam ini. Banyak razia dan orang mabuk setelah acara perusahaan besar." Aku mendesah lelah. Jalan itu biasanya rute tercepat pulang, tapi aku tak mau berurusan dengan orang mabuk. Jadi aku mengambil jalan memutar melewati hotel-hotel mewah. Jalur yang sebenarnya tidak pernah kukunjungi karena terlalu mewah untuk seseorang dengan penghasilanku. Namun takdir seringkali bekerja lewat pilihan kecil seperti itu. Berteduh di lobi hotel. Aku menyeberang dan memasuki lobi hotel bintang 5 hanya untuk berteduh sebentar. Udara hangatnya langsung menyambut aku, membuatku sadar bahwa tubuhku sedang menggigil. Lobi itu begitu megah. Marmer putih, lampu gantung kristal, aroma ruangan yang mahal. Para tamu hotel mengenakan jas dan gaun malam, kontras dengan diriku yang basah kuyup seperti korban banjir. Namun sebelum aku sempat merasa malu, pintu lift terbuka. Seorang pria melangkah keluar dengan langkah goyah. Tinggi, tegap, berjas mahal, wajahnya tegas dan rupawan. Rambutnya sedikit acak ketika ia mengusap keningnya. Tapi yang paling mencolok adalah sorot matanya. Kosong, lelah, namun ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Aku mengenali wajah itu. Semua orang mengenalnya. Kang Ji-hyuk, CEO Kang Group. Pria yang terkenal dingin, kejam, perfeksionis dan tidak pernah memberi perhatian pada siapapun. Bahkan karyawan kantornya mengatakan bahwa ia tidak pernah tersenyum dalam 5 tahun terakhir. Para investor memujanya, media memburunya, dan karyawan gemetar hanya dengan mendengar langkah kakinya. Aku membeku ketika ia berhenti tepat di depan kursi tempatku duduk. Ia menatapku, bukan dengan tatapan menghina seperti orang kaya yang melihat orang miskin. Bukan pula tatapan penasaran. Tatapannya kosong tetapi dalam, seolah ia mencari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu. "Apakah kau baik-baik saja?" tanyaku tanpa sadar. Suaraku kecil dan ragu. Tubuhnya terhuyung. Aku jawabnya pelan. "Baik." Namun itu jelas kebohongan. Ia hampir jatuh. Aku lompat bangkit dan menangkap lengannya. "Astaga, kau sedang mabuk?" Ia mengkerutkan kening seolah berusaha fokus. "Tidak, aku hanya lelah." Tapi langkahnya kembali goyah. Aku memegangnya lebih kuat, panik sendiri. Staf hotel menatap ke arah kami, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya mematung, karena ini pria yang bisa memecat satu perusahaan kalau ia mau. Dan entah kenapa hanya aku yang cukup nekat untuk menolongnya. Dalam lift bersama si Ion paling ditakuti di Seoul. "Bisakah kau berdiri tegak?" tanyaku. "Tidak perlu membantu," gumamnya pelan, tapi tubuhnya mengatakan hal sebaliknya. Aku menarik lengannya dan membimbingnya menuju lift. Tubuhnya tinggi dan berat, membuatku ngos-ngosan. Ketika pintu lift menutup, ruangan sempit itu dipenuhi aroma parfum mahalnya. Maskulin, tajam, dan entah bagaimana memabukkan. Ia bersender ke dinding lift, menutup mata. "Kau harus ke kamar," kataku. Ia mengangkat kartu kamar dari saku jasnya, seolah hanya itu yang bisa ia lakukan. Aku mengambil kartu itu dan men-scan-nya. Saat pintu lift menuju lantai 21 terbuka, aku kembali meraih lengannya. Sesekali ia membuka mata dan menatapku dengan bingung, seolah mencoba mengingat siapa aku. Namun ia tak mengatakan apa-apa. Saat kami memasuki suite mewahnya, ruangan luas dengan pemandangan malam Seoul yang memukau, ia langsung memegangi pinggir meja seakan berusaha tepat sadar. "Kau harus berbaring," kataku. Saat aku memegang bahunya, ia menoleh dan menatapku lama. Sorot matanya membuatku gemetar. Ada kesepian dalam tatapan itu,
dalam dan menyesakan. Tanpa peringatan ia memegang pergelangan tanganku. Aku terkejut. Aku hanya ingin membantu. Aku akan pergi setelah memastikan kau... Jangan pergi, bisiknya. Aku membeku. Suaranya bukan suara CEO dingin. Ada rasa takut dalamnya. Takut ditinggalkan. Takut sendirian. Kau sedang tidak sadar, bisikku pelan. Tetap saja, ia menatapku seperti seseorang yang sedang tenggelam dan menjadikan aku satu-satunya pegangan. Malam tanpa rencana. Aku duduk di sisi tempat tidurnya hanya untuk memastikan ia bisa tidur dengan aman. Namun ketika aku hendak berdiri, ia tiba-tiba menarikku dan tubuhku jatuh tepat di sebelahnya. "Hei, kau..." Sebelum aku bisa protes, ia memelukku. Pelukan itu tidak agresif, justru sebaliknya. Hangat, rapuh, seperti seseorang yang sudah lama menahan luka yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. "Jangan tinggalkan aku," katanya lirih. Detak jantungku kacau balau. "Baik, aku tidak pergi. Aku hanya duduk di sini." Namun ia tidak melepaskanku. Sebaliknya, ia menarikku lebih dekat hingga wajah kita hampir bersentuhan. Aku tahu seharusnya aku menjauh. Ia mabuk. Ia CEO terkenal. Aku hanya gadis kafetaria. Dan ini situasi yang bisa menghancurkan hidupku kalau seseorang melihatnya. Tapi pelukan itu terasa menyedihkan. Seperti ia sudah menghabiskan hidupnya dalam kesepian yang tidak pernah diakui siapapun. Aku pun terperangkap dalam kehangatan itu, dalam keheningan hujan, dalam nafasnya yang perlahan semakin stabil. Aku tidak tahu kapan aku tertidur. Ketika pagi datang dan sinar matahari mengenai wajahku, aku membuka mata dan menyadari bahwa aku tertidur dalam pelukan Kang Ji-hyuk. Ia tidak mabuk lagi, ia sadar sepenuhnya, dan ia sedang menatapku. Sorot matanya berbeda dari semalam, lebih tajam, lebih sadar, lebih mematikan. Namun bukan itu yang membuatku panik. Yang membuatku panik adalah tatapan itu tidak berisi kemarahan, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya, ketertarikan. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui tirai tipis menerangi ruang hotel yang lebih mewah dari apapun yang pernah kulihat. Warna emas lemut jatuh di atas spray putih, dan di atas wajah pria yang sedang menatapku. Kang Ji-hyuk, pria dingin, tak tersentuh, dan mustahil untuk didekati. Dan aku, Han Eun-ji, pegawai kafe biasa, sedang berada di dalam pelukannya. Degupan jantungku terdengar jelas di telingaku sendiri. Aku ingin bergerak menjauh, tetapi tubuhku terasa kaku. Jari-jariku ikut membeku. "Kau sudah bangun," katanya pelan. Suara itu rendah, jernih, dan sedikit serak. Nada bicara seseorang yang tidak lagi mabuk. Aku menelan ludah. Aku bisa jelaskan. Sudut bibirnya naik sedikit. Bukan senyum sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuatku kehilangan kata-kata. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun," katanya lembut. Aku membeku. "Tunggu, apa maksudnya tidak perlu menjelaskan?" "Aku ingat semuanya," lanjutnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Everything? Semuanya?" ulangku gugup. Ia mengangguk pelan. "Ya, semuanya." Tuhan, mati aku. Aku teringat bagaimana aku menariknya masuk ke sud, bagaimana aku menyokong tubuhnya, dan bagaimana pada akhirnya aku tertidur dalam pelukannya. Atau lebih tepatnya, dia yang memelukku sampai aku tidak bisa pergi. Tapi dari tatapan matanya, ia terlihat bukan marah, melainkan penasaran. Seolah mencoba menganalisis wajahku. "Kenapa kau..." Aku belum selesai berbicara ketika ia mengangkat tangan dan menyingkirkan helai rambut basah yang menempel di pipiku. Sentuhan itu ringan, tetapi cukup untuk membuatku sulit bernafas. "Terima kasih karena tidak meninggalkan aku semalam," katanya. Aku terdiam. Kata-kata itu terdengar jujur, sejujur-jujurnya. Aku membuka mulut ingin berkata sesuatu, tetapi pintu kamar tiba-tiba diketuk. "Direktur Kang, ini asisten pribadi Bapak. Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" Ji-hyuk langsung duduk, memasang ekspresi dingin yang jelas berbeda dari tadi. "Tidak," jawabnya dengan nada CEO penuh wibawa. "Pergi." "Baik, Bapak." Keheningan memenuhi kamar lagi. Saat itulah aku sadar. Aku masih di tempat tidurnya. Aku masih memakai baju kerja semalam.
dan pria itu menatapku seperti sesuatu yang baru saja membuatnya terjaga. Aku buru-buru bangkit. Aku harus pergi. Ini salah. Aku tidak bermaksud apa-apa semalam. Aku hanya membantu. Ia memegang pergelangan tanganku. Tidak ada yang salah, katanya. Namun aku langsung menarik tanganku. Tidak, kau CEO, dan aku bukan siapa-siapa. Kalau orang melihatku keluar dari kamar hotelmu, aku bisa mati. Ia terdiam. Tampilannya berubah serius, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan sangat dalam. Kau benar, katanya akhirnya. Aku akan mengantarmu keluar lewat pintu belakang. Dan selama beberapa detik, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat pada dirinya. Pertimbangan, kepedulian, dan sedikit, hanya sedikit, rasa takut kehilangan. Apa ini ilusi? Apa aku masih setengah tidur? Keluar dari hotel. Ia memberiku hoodie hitam dari lemari, mungkin agar aku tidak terlalu mencolok saat keluar. Hoodie itu terlalu besar, jatuh sampai paha, membuatku terlihat seperti mengenakan baju pacar, bukan CEO. Kenakan ini, katanya sambil memalingkan wajah. Tunggu, dia malu. Apa CEO dingin bisa malu? Aku buru-buru memakainya dan menunduk sepanjang jalan menuju lorong belakang. Ia berjalan di sampingku, menjagaku dari tatapan staf hotel dan tamu lain. Ketika kami sampai di pintu belakang, aku menoleh untuk mengucapkan terima kasih. Namun suaraku keluar dalam bentuk gumaman tak jelas. Terima kasih karena mengizinkan aku pergi dengan aman. Ia menatapku lama. Mata itu seolah menahan sesuatu. Bisakah aku bertemu denganmu lagi? Tanyanya tiba-tiba. Aku tertegun. Apa? Nomor ponselmu? Ia mengulurkan tangannya. Berikan. Nada itu bukan permintaan. Perintah. Seperti CEO berbicara pada bawahan. Namun entah kenapa ada ketegangan takut di baliknya. Takut ditolak. Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa. Matanya menyipit. Kenapa? Karena ini tidak masuk akal. Kau CEO. Aku bukan siapa-siapa. Kalau orang melihatku keluar dari kamar hotelmu, aku bisa mati. Ia terdiam. Tampilannya berubah serius, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan sangat dalam. Kau benar, katanya akhirnya. Aku akan mengantarmu keluar lewat pintu belakang. Dan selama beberapa detik, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat pada dirinya. Pertimbangan, kepedulian, dan sedikit, hanya sedikit, rasa takut kehilangan. Apa ini ilusi? Apa aku masih setengah tidur? Hari-hari setelahnya. Selama 3 hari, aku menghindari semua hal yang berhubungan dengan Kang Group. Aku bahkan memblokir berita tentang CEO mereka. Aku menghapus foto hoodie itu dari ponselku. Aku berusaha melupakan kejadian itu. Aku berkata pada diri sendiri, dia hanya mabuk, kau hanya orang lewat. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi setiap kali aku mengingat tatapan matanya saat berkata ingin bertemu lagi, hatiku terasa berdebar tak karuan. Aku pikir semuanya akan berakhir di hotel malam itu, bahwa hidupku akan kembali normal, bahwa CEO dingin itu akan lupa tentang aku. Aku salah, karena pada hari keempat, ketika aku sedang membersihkan meja pelanggan di kafe, pintu kafe berbunyi. Aku menoleh, dan semua darah berhenti mengalir di tubuhku. Di pintu masuk berdiri seorang pria dengan jas hitam elegan, rambut rapi, dan aura dingin yang membuat seluruh kafe membeku. Kang Ji Hyuk, pria yang seharusnya tidak pernah mencariku. Pria yang seharusnya sudah kulupakan. Mata kami bertemu. Ia berjalan mendekat dengan langkah pasti, tatapan tak pernah lepas dariku. Seluruh tubuhku bergetar. Ketika ia akhirnya berdiri tepat di depanku, ia berkata, "Aku sudah mencari 3 hari." Aku terdiam. "Kau?" Lanjutnya dengan suara rendah, "tidak akan kabur lagi." Suasana di dalam kafe tiba-tiba berubah. Semua orang yang sedang menyeruput kopi mereka menoleh ketika pintu terbuka, dan seseorang dengan aura kuat melangkah masuk. Langkahnya tenang namun memiliki kepercayaan diri yang membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Kang Ji Hyuk, CEO yang selalu tampil di layar berita sore. Pria yang para investor sebut sebagai berlian dingin Seoul.
Dan saat ini ia sedang berjalan langsung ke arahku. Aku mematung, tangan masih memegang lap basah. Sepertinya seluruh dunia bergerak lebih lambat. Bahkan suara mesin espresso sekalipun seperti berhenti bekerja. Ketika ia akhirnya berdiri di depanku, jarak kami hanya beberapa langkah. Matanya menatapku tanpa berkedip. Tatapan yang sama seperti saat aku meninggalkannya di hotel. "Aku sudah mencari 3 hari," katanya rendah. Suara itu membuatku merinding. Aku menelan ludah. Otak panik mencari alasan untuk kabur. "Kenapa kau mencariku? Bukankah semalam itu salah paham?" Ia mengangkat alis. "Bagian mana yang salah paham?" Suaranya terdengar tenang, tetapi matanya jelas tidak. Kita tidak punya hubungan apa-apa," jawabku langsung. "Itu hanya kejadian tidak sengaja. Kau mabuk, aku cuma membantu. Tapi aku sudah bilang, aku ingat semuanya." Aku terpaku. Aku tidak pernah memeluk orang sembarangan, dan aku tidak pernah mengizinkan siapapun tidur di tempat tidurku. Aku mundur selangkah, wajah memanas. "Jangan bicara seolah itu berarti sesuatu." Ia mendekat setengah langkah, membuatku kembali mundur hingga punggungku menyentuh meja bar. "Bagiku berarti," katanya pelan, "sangat berarti." Jantungku berdentam keras di telingaku. Beberapa pelanggan mulai berbisik. Para barista menatap kami seperti menonton drama live. Rekan kerjaku, Juha, membulatkan mata dan diam-diam menyonggolku dari jauh sambil menunjukkan ekspresi, "Astaga, dia kesini untukmu." Aku ingin menghilang. Mendadak menjadi pusat perhatian. Aku sedang bekerja," kataku cepat, mencoba mengalihkan perhatian. "Kalau kau punya urusan lain, kau bisa bicara setelah." "Aku mau bicara sekarang." Nada suaranya tidak meninggi, tapi tegas. Aku mengelengkan. "Aku tidak bisa. Bosku?" "Katakan pada bosmu bahwa aku akan menunggu." Ia menatap kursi kosong, dan dengan wajah setenang es, ia duduk di sana. "Ambil waktu yang kau butuhkan. Aku tidak pergi." Lalu ia mengambil ponselnya dan mulai bekerja seolah-olah berada di ruang rapat pribadi, bukan di kafe kecil dengan aroma kopi dan muffin. Aku ingin jerit. Semua karyawan panik. Pelanggan mulai diam-diam memotret dia. Ramai di sudut-sudut kecil kafe. Aku memutuskan untuk mengambil jalan aman. Pura-pura tidak melihatnya. Tentu saja itu mustahil. Setiap 5 menit, mataku otomatis melirik ke arah pria itu. Dan setiap kali aku melirik, ia sedang menatapku. Dengan wajah datar, dingin, namun intens. Setiap kali tatapan kami bertemu, ia tidak pura-pura sibuk. Ia menatap langsung ke mataku, seolah-olah mengatakan, "Aku di sini karena kau." Istirahat paksa. Setelah hampir 1 jam, manajerku Pak Go mendatangiku dengan wajah pucat seperti kertas. Hunji, bisakah kau bicara sebentar dengan tamu itu?" "Tamu itu?" "Iya, CEO Kang. Kau tahu siapa dia? Dia bisa membuat kafe kita bangkrut dalam 10 menit." Aku menutup wajah. "Aku tidak akan membuat kita bangkrut. Dia menunggumu sejak tadi." Pak Go hampir berbisik sambil bergetar. "Kalau kau tidak ke sana, aku takut dia akan mengira pelayanan kita buruk." Aku menghela napas panjang dan menyerah. "Baik, aku akan bicara dengannya." Saat aku mendekatinya, langkahku terasa berat. Ketika aku berhenti di depannya, ia menutup ponselnya. Akhirnya, ada sedikit kelegaan di suaranya. "Apa yang kau inginkan?" Aku bertanya dengan suara yang lebih keras dari seharusnya. Ia menatapku lama. "Waktu." Aku mengerutkan kening. "Waktu?" "Iya, waktumu. Hari ini, sekarang." Aku memelototinya. "Kau tidak bisa tiba-tiba." "Aku bisa." Nada suaranya tenang tapi tegas. Aku mengelengkan. "Aku tidak bisa. Aku tidak terbiasa menunggu siapapun. Tapi untukmu, aku menunggu." Itu hampir membuatku jatuh terduduk. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja setelah malam itu." Lanjutnya, "Kau pergi begitu cepat, tanpa menjelaskan apapun." "Aku takut dan bingung," sahutku jujur. Ia mengangguk pelan. "Aku juga bingung.
Aku terdiam. Tapi bukan karena alasan yang sama, tambahnya. Mata kami bertemu. Tatapan itu semakin dalam. Aku ingin tahu, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku hampir berhenti bernafas. 3 hari, katanya. Aku mencoba bekerja, tapi wajahmu terus muncul di pikiranku. Kau tidak mengenalku, gumamku. Aku ingin mengenalmu. Ia mengatakannya tanpa ragu. Aku menggeleng, panik. Itu tidak mungkin. Dunia kita berbeda. Kalau begitu, katanya sambil berdiri, biarkan aku menunjukkan bahwa perbedaan itu tidak penting. Aku terdiam, terpaku. Ia mencondongkan tubuh sedikit, menatapku pada jarak yang hanya beberapa inci. Sebagai permulaan, izinkan aku mengantar pulang setelah kau selesai bekerja. Apa? Tidak. Semua orang akan berpikir, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku menelan ludah, mencoba bernafas. Kau seharusnya peduli, ucapku lirih. Kau CEO, kau punya reputasi. Ia mendekat sedikit lagi. Reputasi bisa dipulihkan, tapi peluang untuk bertemu seseorang seperti dirimu, tidak. Jantungku benar-benar kolaps. Jadi, katanya sambil menatap mataku, biarkan aku masuk dalam hidupmu, Inji. Ruangan terasa lebih kecil. Udara terasa lebih tipis. Dan aku mulai takut pada perasaan sendiri. Ketika dunia luar mulai bergerak, suara kamera tiba-tiba berbunyi. Seorang pelanggan memotret kami diam-diam. Aku langsung mundur. Kita tidak bisa seperti ini di depan umum. Ji-hyuk menoleh, matanya dingin. Tatapan pembunuhnya langsung membuat pelanggan itu pucat dan menunduk. Aku akan menjaga reputasimu, katanya padaku. Aku ini bukan siapa-siapa, sautku cepat. Itulah masalahnya, katanya pelan. Kau tidak tahu nilai dirimu sendiri. Ia melangkah lebih dekat. Kau berharga, Yunji. Jauh lebih dari yang kau pikirkan. Aku menunduk, pipiku panas. Dan aku tidak akan berhenti sampai kau percaya itu. Aku menatapnya lagi. Dan yang kulihat bukan CEO dingin yang terkenal itu. Yang kulihat adalah seorang pria yang benar-benar berusaha. Yang terlihat takut kehilangan sesuatu yang baru ia temukan. Sesuatu yang, bodohnya, adalah aku. Sebuah permintaan yang tidak bisa kutolak. Aku tidak akan memaksa, katanya akhirnya. Kalau kau mau aku pergi, aku akan pergi. Aku mendongak cepat. Tapi, ia menambahkan, katakan padaku dengan jujur. Kau benar-benar ingin aku pergi. Aku membuka mulut. Namun, tidak ada suara yang keluar. Karena jawabannya, tidak semudah itu. Aku tidak ingin dia pergi. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana menghadapi dunia jika ia tetap berada di dalam hidupku. Ia menunggu, menatapku dengan sabar. Cara yang belum pernah ia lakukan pada siapapun mungkin. Yunji, suara itu pelan. Jawablah. Aku menunduk dalam-dalam, merasa seluruh pertahanan diriku runtuh. Suaraku bergetar. Aku tidak tahu. Ia tersenyum tipis. Senyum kecil yang sangat langka dari CEO itu. Itu sudah cukup. Aku menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Itu berarti aku masih punya kesempatan. Ia melangkah ke pintu. Aku akan menunggumu di luar saat shiftmu selesai. Hatiku berhenti seketika. Kau tidak perlu menunggu. Aku ingin. Pintu kafe terbuka. Ia menatapku untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Mulai hari ini, katanya, kau tidak akan bisa bersembunyi lagi dariku. Dan pintu menutup. Aku berdiri terpaku, memegang dadaku yang berdentam. Apa yang baru saja terjadi? Satu hal pasti. Kang Ji-hyuk tidak akan berhenti. Ia sudah memilihku. Dan pria seperti Inya, jika sudah memilih, tidak akan pernah mundur. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kehadirannya dalam hidupku, Ares tidak menghubungiku sama sekali. Tidak ada pesan singkat, tidak ada panggilan, bahkan tidak ada pertanyaan sindiran khasnya dia, yang biasanya bisa membuatku kesal dan tersenyum dalam waktu yang sama. Awalnya aku kira dia sedang sibuk. Ya tentu, CEO sekelas dia pasti memiliki ratusan pekerjaan.
Tapi semakin siang, rasa gelisah itu mulai merayap seperti kabut dingin. Ada yang salah. Sangat salah. Tapi aku mencoba fokus pada pekerjaanku. Hari ini ada banyak pesanan mendadak, termasuk dari seorang klien asing yang ingin dekorasi bunga khusus untuk acara malam perusahaan. Aku pulang hampir maghrib, tubuh letih dan ingin langsung rebahan. Begitu tiba di depan apartemen, aku merasakan sesuatu yang aneh, sunyi yang tidak biasa. Dan ketika aku membuka pintu, Ares ada di sana. Dia duduk di sofa ruang tamu, dengan kemeja masih terpasang rapi, tetapi wajahnya tampak jauh lebih lelah dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya menguatkan dugaanku bahwa dia tidak tidur semalaman. Aku terkejut sampai tidak bisa bernafas sejenak. Ares, kamu kenapa? Dia menatapku. Tatapannya dalam, buruk, lelah, sedih dan dingin. Tetapi bukan dingin marah. Dingin karena patah. Aku sudah mengetuk pintumu pagi-pagi. Katanya datar. Sampai siang, sampai sore. Aku kira kamu sengaja menghindari aku. Aku mengerutkan dahi. Aku bekerja. Aku sudah bilang aku punya banyak pesanan. Iya, katanya pendek. Tapi itu tidak menghentikan kekhawatiranku. Ares berdiri. Langkahnya pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Kenapa kamu tidak bilang apapun soal ancaman itu? Aku membeku. Jantungku seperti dicengkram. Ancaman apa? Ares mengambil ponselnya, membuka layar, lalu menunjukkan sesuatu padaku. Pesan anonim, foto-foto, rekaman CCTV, dan kalimat yang membuat tengkukku panas. Jangan dekat dengan CEO-mu. Jika tidak, kau akan kehilangan lebih banyak dari yang kau pikirkan. Itu ditujukan padaku. Tubuhku lemas. Aku mundur satu langkah. Siapa? Kenapa? Ares melihat reaksiku, lalu mendekat. Kejamnya tatapannya justru melunak. Yunji, dia berbicara. Hampir seperti tuduhan lembut. Yunji, kamu tidak tahu. Aku menggeleng cepat. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Demi Tuhan, Ares, aku bahkan tidak mengerti kenapa. Dia menutup jarak itu. Tangannya mengangkat daguku dengan sentuhan yang sangat hati-hati, seakan aku bisa pecah jika disentuh terlalu keras. Luna, suaranya hampir bergetar. Siapapun yang mengirim pesan-pesan ini, mereka tahu tentang malam itu. Aku memejamkan mata. Malu, takut, bingung. Jadi, semuanya sudah tersebar. Belum, jawabnya. Tapi orang itu mengawasi, mengikutimu, menguntit. Aku punya semua rekaman CCTV-nya. Perutku mual. Kenapa kamu baru bilang? Tanyaku lirih. Karena aku tidak mau kamu panik. Ares menghela napas dalam, seperti sedang menahan amarah yang akan meledak kapan saja. Luna, dunia di sekelilingku tidak aman. Aku sudah terbiasa diancam, dibenci, dijatuhkan. Tapi aku tidak pernah berpikir seseorang akan mengincarmu. Rahangnya mengeras. Tatapannya berubah menjadi gelap, tajam, berbahaya. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tersentuh, sekaligus takut. Kenapa kamu begitu peduli? Tanyaku lirih. Ares terdiam. Panjang, lama. Aku bahkan tidak tahu kenapa awalnya. Jawabnya akhirnya. Kamu merepotkan. Kamu membuatku pusing. Kamu membuatku melakukan hal-hal bodoh yang tidak pernah kulakukan. Lalu dia mengambil napas dalam. Tapi ketika aku melihat ancaman itu, ketika aku membayangkan kamu terluka, rasanya seperti jantungku diremas. Aku terpana. Tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Ares, kamu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Kalimat itu menghantamku seperti badai. Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ares terus menatapku, menunggu. Untuk pertama kalinya, dia tampak rentan. Aku ingin kamu tinggal di tempatku, katanya tiba-tiba. Apa? Aku hampir tersedak. Aku punya sistem keamanan terbaik. Kamu tidak akan dijangkau orang itu. Aku menggeleng keras. Ares, itu terlalu ekstrim. Kita bukan. Ares mendekat lagi. Matanya memerangkapku. Kita bukan apa? Tanyanya pelan. Bukan apa-apa.
Tidak penting. Malam itu berarti apapun bagimu? Aku terdiam, tersayat. Bukan begitu. Kalau begitu katakan pada aku. Suaranya merendah. Malam itu tidak berarti apa-apa bagimu. Aku menelan ludah. Aku tidak bisa mengatakan itu. Ares menatapku lama. Kemudian dia tersenyum tipis. Senyum menyakitkan, seakan dia menahan sesuatu yang dalam sekali. Baik, katanya. Kalau begitu jangan lawan aku ketika aku mencoba melindungimu. Aku menggeleng sekali lagi, suaraku bergetar. Ares, aku hanya takut. Dunia kita beda. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang yang pantas berada di sebelahmu. Tatapan Ares menggelap. Jangan pernah berkata kamu bukan siapa-siapa. Ucapnya dengan kemarahan dingin. Kamu satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Itu lebih dari cukup. Aku terdiam. Dadaku sesak. Rasanya ingin menangis. Tapi sebelum aku bisa membalas apapun, brak! Suara keras dari luar pintu membuat kami berdua terloncat. Ares langsung refleks berdiri dan menarikku ke belakang tubuhnya. Dia mengambil ponsel dan memberi isyarat agar aku tetap diam. Ketukan keras menghantam pintu. Ares memejamkan mata, lalu membuka dengan tatapan membunuh. Aku tahu itu kamu. Sampai kapan kamu akan menguntit wanita ini? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan mencekam. Aku memegang alengan Ares, gemetar. Siapa itu? Tanyaku lirih. Dia tatapku, wajahnya keras dan penuh keputusan. Orang yang sudah lama ingin menghancurkanku, bisiknya. Dan sekarang, dia ingin menghancurkanmu juga. Aku menutup mulut, menahan tangis. Semua terasa kacau. Ares meraih tanganku, erat. Lunan, katanya, mulai sekarang, kamu tinggal denganku. Aku ingin menolak. Ingin bilang ini semua terlalu cepat, terlalu banyak, terlalu berbahaya. Tapi aku melihat matanya. Mata seorang pria yang tidak pernah takut apapun, kecuali kemungkinan kehilanganku. Dalam hitungan detik, dunia yang kukenal berubah. Aku tidak lagi hanya gadis biasa. Aku kini menjadi seseorang yang tengah diperebutkan antara cinta dan bahaya yang tidak kuketahui. Dan saat Ares menarikku keluar dari apartemen itu sambil menggenggam tanganku seakan aku adalah harta paling berharga, aku sadar, aku telah masuk terlalu jauh dalam hidupnya, dan sudah tidak ada jalan kembali. Ares membawaku masuk ke dalam mobilnya. Tidak ada penjaga, tidak ada sopir, hanya dia. Langkahnya cepat, namun cengkraman tangannya di pergelangan tanganku tetap lembut, meski jelas penuh kecemasan. Mobil melaju jauh dari apartemenku. Kota tampak berpindar oleh lampu-lampu malam. Tetapi pikiranku penuh kabut. Setiap detik rasanya panjang dan mencekam. Akhirnya aku memberanikan diri berbicara. Ares, siapa yang menguntitku? Kenapa kita dikejar? Ares tidak segera menjawab. Rahangnya mengeras, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin meledak kapan saja. Aku sudah menduganya, ucapnya rendah. Tapi aku tidak mau membuatmu takut sampai aku punya bukti. Namun malam ini, dia sudah melewati batas. Aku menatapnya ngeri sekaligus penasaran. Siapa dia? Ares memejamkan mata sejenak seperti sedang mengatur emosi. Direktur Park. Aku terperanjat. Nama itu sering kudengar. Direktur Park, orang nomor 2 di perusahaan Ares. Pria yang selama ini terkenal licik, ambisius, dan berusaha mengambil alih kursi CEO dengan segala cara. Tapi kenapa dia menguntit saya? Aku tidak ada hubungan apa-apun dengan perusahaanmu. Ares menghembuskan napas berat. Karena kamu ada hubungan denganku. Aku membeku. Malam itu, katanya, sambil menatap jalan lurus ke depan. Seseorang melihat kita masuk ke hotel. Dan Direktur Park, dia memanfaatkan itu sebagai celah untuk menekanku. Aku menggenggam rokku, gugup. Sebegitu pentingnya aku dijadikan ancaman. Ares menoleh sekilas, tatapannya menusuk. Kamu tidak mengerti, dunia bisnisku penuh orang serakah. Mereka tidak peduli siapa yang disakiti asalkan mereka naik. Dia pikir mencelakai kamu bisa membuatku gentar. Dadaku sesak. Ares, semuanya terjadi karena malam itu. Malam yang bahkan tidak kita rencanakan. Ares mengulur tangannya dan meraih jemariku. Pegangannya hangat, tegas, dan melindungi. Jangan salahkan dirimu. Aku yang tidak hati-hati. Aku yang membawa kamu ke dunia yang seharusnya tidak kamu sentuh. Aku menunduk, suaraku bergetar. Tapi aku sudah terlanjur masuk, Ares, dan aku takut. Ares menatapku lama, sangat lama,
seakan dia menahan sesuatu yang dalam sekali. Kamu tidak sendirian. Kata-katanya entah kenapa membuatku ingin menangis. Penthouse-nya berada di puncak gedung kaca yang tampak seperti istana modern. Begitu pintu terbuka, aroma lembut sidar memenuhi ruangan. Interiornya minimalis, luas, dengan jendela besar yang memperlihatkan langit malam Seoul. Aku memandang sekeliling. Rumah ini terasa dingin, sunyi, terlalu besar untuk ditinggali sendirian. Ares memperhatikan ekspresiku. Kau aman di sini. Ares, aku tidak bisa tinggal di sini begitu saja. Tetanggaku, pekerjaanku, tokoku. Aku akan urus semuanya. Aku bahkan bisa menempatkan pengawal di toko bungamu tanpa membuat pelanggan sadar. Aku menelan ludah. Tapi itu terlalu berlebihan. Tidak, kalau menyangkut keselamatanmu. Ares berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi dirinya yang tidak pernah ditunjukkan di kantor atau di depan publik. Bukan CEO dingin yang dihormati semua orang, tapi seorang pria yang takut kehilangan seseorang. Dia duduk di depanku, menatapku dengan mata gelap penuh beban. Aku minta maaf, Luna. Untuk apa? Untuk membuatmu terlibat dalam hidupku. Aku tersentak. Bukan kamu yang membuatku terlibat, aku yang salah juga karena tidak menjauh setelah malam itu. Ares tersenyum pahit. Kamu tidak pernah harus menjauh. Ada jeda panjang, lalu dia tiba-tiba berkata, aku ingin melindungi orang yang berhasil masuk terlalu dalam tanpa kusadari. Jantungku serasa berhenti. Ares, dia menundukkan kepala, seperti sedang menahan hal yang berat di dadanya. Aku tidak pernah peduli pada siapapun, tapi begitu kamu datang, semua berubah. Dan aku benci kenyataan bahwa direktur itu berani mengusik hidupmu hanya karena aku peduli. Kata peduli itu membuatku gemetar. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisikku. Cinta bukan sesuatu yang bisa masuk begitu saja ke hidupku. Hidupku sederhana, Ares. Dunia kita terlalu jauh. Ares berdiri, lalu mendekat. Ditatapnya wajahku dari dekat, sangat dekat, sampai aku bisa merasakan nafas hangatnya. Kalau kamu merasa dunia kita terlalu jauh, suaranya rendah, meluncur seperti bisikan yang menggetarkan kulitku. Maka, aku akan mendekat. Aku terpana. Kamu, dunia kita tidak jauh, Luna. Kamu hanya belum mengizinkan aku masuk. Aku memejamkan mata. Ares, aku takut. Tentu kamu takut. Dia mengangguk lembut. Karena aku juga takut. Karena apa yang aku rasakan padamu terlalu cepat. Terlalu kuat. Aku menegang. Ares meraih wajahku dengan kedua tangannya. Dingin, tapi lembut. Kuat, tapi penuh perasaan. Biarkan aku menjagamu, ucapnya lirih. Biarkan aku melindungi orang yang membuatku hidup kembali. Jantungku berdentum terlalu cepat. Semua kata yang ingin kuucapkan berputar tanpa keluar. Ares mendekat lebih dekat, namun tiba-tiba, brar. Suara kaca pecah dari luar jendela membuat kami berdua tersentak. Ares langsung memelukku, menutupi tubuhku dengan tubuhnya sendiri. Dalam detik yang sama, alarm penthouse berdering. Ares, apa itu? Dia sudah menemukan tempat ini. Gumam Ares gelap. Direktur Park atau orang suruhannya. Aku membeku. Bagaimana mungkin mereka tahu penthouse Ares? Ares menekan tombol di jam tangannya. Dalam hitungan detik, panel dinding terbuka, memperlihatkan ruang aman. Masuk. Ares menarikku cepat. Tapi kamu? Aku di belakangmu. Masuk, Luna. Dalam kepanikanku, aku melangkah masuk ke ruang aman. Ares menyusul, lalu pintu tertutup otomatis, mengisolasi kami dalam ruangan kecil yang dipenuhi layar keamanan. Di salah satu layar, terlihat bayangan seseorang di balkon mencoba mencongkel kaca. Dia gila. Bisikku ketakutan. Dia benar-benar ingin membunuh kita? Ares mengulum rahangnya. Dia ingin menghancurkan aku, dan kamu adalah celah terbaik untuk itu. Aku menggigit bibirku, tubuhku gemetar. Ares melihatku dan langsung menarikku dalam pelukannya. Pelukan yang bukan sekedar respon, tetapi pelukan seseorang yang takut kehilangan. Tenang, bisiknya. Aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Tanganku mencengkram ke mejanya. Ares? Iya? Aku mendongak, mata kami saling bertemu. Tatapannya gelap, intens, dan penuh sesuatu yang tidak bisa kusebutkan tanpa membuatku gemetar. Kalau kita keluar hidup-hidup, ucapku pelan. Aku akan percaya padamu. Ares tersenyum kecil. Pertama kalinya aku melihat senyum yang benar-benar tulus dari sinya. Aku akan pastikan kita keluar hidup-hidup. Dia menempelkan dahinya pada dahiku. Karena aku belum selesai mencintaimu. Aku terdiam. Ares menatapku dalam. Iya, Luna. Aku jatuh cinta padamu. Dadaku langsung runtuh. Ares, tunggu sampai semua ini selesai.
Aku akan mengatakan semuanya lagi, dengan cara yang tidak bisa kamu tolak. Sebelum aku sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar tepat di luar ruangan aman. Ares meraih tanganku. Dan malam itu, aku sadar, bahaya bukan satu-satunya hal yang mengintai dalam hidup Ares. Cinta juga. Langkah kaki di luar ruangan aman terdengar semakin dekat, ritmis, berat, dan menghantam lantai dengan intensitas yang membuat nafasku tersengal-sengal. Ares berdiri di depanku, tubuhnya tegang. Wajahnya berubah menjadi topeng dingin yang membuatku nyaris lupa bahwa pria ini tadi memelukku seperti seseorang yang takut kehilangan. "Jangan lepaskan tanganku apapun yang terjadi," bisiknya. Aku mengangguk, tapi tanganku gemetar hebat. Suara kunci elektronik ruang aman berbunyi pelan. Tik, tik, tik. Ares mencengkeram tanganku lebih erat. "Dia tidak bisa masuk ke sini," ujar Ares, lebih kepada dirinya sendiri daripada padaku. Tidak seharusnya dia bisa. Namun suaranya tidak setenang biasanya. Ada retakan, ada kemarahan yang diremuk oleh ketakutan. Tiba-tiba suara pintu luar meledak. Aku terloncat mundur, napasku tercekat. Ares mendesis. Sial. Suara langkah itu semakin jelas, semakin dekat hingga akhirnya berhenti tepat di depan ruang aman. Kemudian, tok, tok, tok. "Ares," suara itu serak dan gelap. "Bukalah, kita perlu bicara." Aku mengenali suara itu dari rapat perusahaan yang pernah kutonton di video. Direktur Park. Ares meraba sesuatu pelan, lalu menatapku. Aku belum pernah melihat seseorang menatap dengan mata setinggi itu. Mata seorang pria yang mempersiapkan diri kehilangan sesuatu yang sangat ia sayangi. Jika pintu itu terbuka, kami tidak akan punya kesempatan. Namun tiba-tiba, sirine. Suara sirine polisi terdengar di luar gedung penthouse. Direktur Park berhenti mengetuk. Ares tersenyum tipis, dingin, mematikan. "Kau pikir aku tidak menyiapkan perangkap untukmu, Park?" Tiap kata keluar seperti anak panah. "Semalam aku sudah memancingmu dengan mengabaikan pesan ancamanmu. Kamera-kamera itu kupasang ulang. Kau pikir kau bisa mengelabui aku? Tidak ada yang bisa mengelabui Ares Han." Direktur Park mengumpat. Langkah kakinya terdengar kacau, terburu, kabur. Ares menekan tombol. Dalam hitungan detik, sekumpulan petugas keamanan pribadi Ares yang diaktifkan otomatis dari sistem menyergap ke arah balkon penthouse. Suara pergulatan terjadi di luar. Aku menutup telinga. Ares memelukku. Ini akan segera berakhir. Setelah situasi aman. Butuh waktu hampir setengah jam sebelum petugas mengkonfirmasi bahwa Direktur Park berhasil ditahan. Tangannya diborgol, wajahnya penuh luka akibat perlawanan. Aku melihatnya dari kejauhan. Pria itu menatapku dengan mata merah, penuh kebencian. "Ini salahmu. Kalau tidak ada wanita itu, aku sudah berhasil menjatuhkanmu, Ares." Tubuhku kaku. Bahkan setelah ditangkap pun, pria itu masih menyalahkanku. Polisi kemudian membawa Direktur Park pergi. Ares berbalik ke arahku, melangkah cepat. "Luna?" Untuk pertama kalinya, tidak ada kesan CEO dingin dalam dirinya. Hanya pria biasa yang kekelelahan, khawatir dan lega melihatku tidak terluka. "Kamu baik-baik saja?" Ia memegang pipiku. Ibu jarinya menyeka sisa air mata yang tidak sadar kugulingkan. Aku mengangguk sambil mencoba tersenyum. Sekarang, iya. Ares menarikku ke dalam pelukan, mengencang seolah aku adalah sesuatu yang baru saja hampir direbut darinya. "Aku pikir aku akan kehilanganmu," gumamnya di rambutku. Aku menggenggam punggungnya. "Sekarang semuanya sudah selesai. Tapi cintaku padamu belum selesai." Aku terdiam. Tubuhku terpaku. Ares menarik wajahku agar aku menatapnya langsung. Tatapannya begitu lembut, begitu penuh rasa hingga aku merasa bumi sedikit bergeser. "Luna?" Suaranya rendah dan intens. "Aku bilang aku jatuh cinta padamu, dan aku akan mengulanginya sebanyak yang diperlukan sampai kamu percaya." Aku menelan ludah. "Kenapa aku?" bisikku. "Kamu bisa punya siapa saja. Wanita-wanita kaya, cantik, kuat, yang pantas berdiri di sampingku." Ares menggeleng. "Kamu tidak mengerti." Ia meraih tanganku, menaruhnya di dadanya, tepat di atas jantungnya. "Di sini, hanya kamu yang bisa masuk." Aku terpaku. Kata-kata itu terlalu manis, terlalu jujur, terlalu menyakitkan. "Aku tidak punya masa lalu indah, Luna. Tidak ada keluarga yang mencintaiku. Tidak ada tempat yang bisa kusebut rumah. Tapi sejak malam itu," ia menarik napas.
Untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Mataku memanas. Ares, aku tidak butuh seseorang yang perfect. Ia mendekat. Aku hanya butuh kamu. Aku hampir kehilangan kata-kata. Tapi sebelum aku bisa membalas, Ares menautkan bibirnya ke bibirku. Ciumannya bukan seperti pria kaya yang terbiasa memiliki segalanya. Tidak sombong, tidak memaksa. Ciumannya seperti seseorang yang telah menahan perasaan terlalu lama, yang takut jika melepaskanku, aku akan hilang. Dan aku membalasnya. Karena seluruh perasaan yang kutahan selama ini akhirnya pecah. Ketika Ares menjauh, napas kedua kita tersengal-sengal. Aku mencintaimu, Luna. Kali ini, aku tidak lari. Aku tidak menolak, aku tidak menyangkal. Aku menatap matanya, mata yang selama ini kukira dingin ternyata hanya melindungi hati yang sangat rapuh. Ares, aku tersenyum kecil, meski air mata jatuh. Aku juga mencintaimu, Ares. Seolah dunia berhenti, seolah kalimatku adalah sesuatu yang selama ini ia tunggu untuk bisa bernapas. Ares tersenyum besar, senyum yang belum pernah kulihat, senyum yang membuat dadaku hangat. Terima kasih, bisiknya. Sudah memilihku. Tapi aku menggeleng. Bukan aku yang memilihmu, Ares. Aku menyentuh pipinya lembut. Kita memilih satu sama lain. 6 bulan kemudian. Tokoku kembali ramai. Namun kali ini ada tambahan. 2 bodyguard yang terlihat seperti pembeli biasa. Pelanggan tidak tahu. Tapi aku tahu Ares masih khawatir. Dan aku membiarkannya. Aku tahu itu caranya mencintaiku. Setiap hari, Ares mengantarku ke toko sebelum pergi ke kantor. Setiap malam aku tidur di penthouse yang dulu terasa asing, tapi kini sudah seperti rumah. Suatu sore, Ares masuk ke toko dengan ponsel di telinga. Ia berbicara cepat, tegas, tanda dia sedang marah. Tidak, aku tidak akan tanda tangan itu, suruh mereka datang sendiri. Ia menutup ponsel, menghembuskan napas kasar. Aku tertawa pelan. Kamu harus lebih sabar dengan direktur baru. Direktur baru itu dungu, gerutunya. Aku menaruh bunga mawar putih di tangannya. Ini hadiah untuk kamu. Ares menggerpak. Untuk apa? Untuk menjadi pria yang membuatku jatuh cinta setiap hari. Ares terdiam, lalu mendekat dan mencium keningku. Kalau begitu, aku harus berusaha lebih keras agar kamu tidak berpindah ke CEO lain. Aku terkekek. CEO lain tidak semenarik kamu. Ares mendekatkan bibirnya ke telingaku. Bagus. Aku membalas senyumnya. Dan dalam hatiku, aku tahu satu hal. Aku gadis biasa dengan hidup sederhana, tidur dengan CEO dingin yang tidak sengaja menjadi bagian hidupku. Dan tanpa kusadari, aku juga menjadi bagian dari hidupnya. Bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena cinta yang datang tanpa permisi, namun tinggal selamanya. Kita saling menatap. Ares menggenggam tanganku. Luna? Ya? Terima kasih sudah masuk ke hidupku tanpa sengaja. Aku tersenyum dan jatuh cinta padamu tanpa kuinginkan. Ia menciumku, lembut, hangat, penuh rasa. Dan itulah awal kisah kita. Kisah 2 orang berbeda dunia yang dipertemukan oleh malam tanpa rencana, namun disatukan oleh takdir yang tidak pernah salah. Sudah hampir 1 tahun sejak kegilaan itu berlalu. Direktur Park dipenjara. Perusahaan Merton kembali stabil. Tokoku berkembang pesat. Aku dan Ares, kami baik. Sangat baik. Terlalu baik. Dan seperti semua kisah cinta di dunia nyata, kedamaian tidak akan bertahan lama. Pagi itu, aku membuka toko seperti biasa. Aroma bunga segar memenuhi ruangan. Cahaya matahari masuk melalui kaca besar. Aku sedang merangkai buket pesanan langganan, ketika pintu toko berbunyi. Ting! Aku tersenyum. Selamat. Kalimatku terhenti. Seorang wanita berdiri di sana. Cantik, sederhana, namun aura elegannya seperti meledak dari seluruh tubuhnya. Kulitnya putih pucat, rambut panjang bergelombang jatuh di bahunya. Matanya tajam, persis seperti seseorang yang selalu aku lihat setiap hari. Persis seperti Ares. Wanita itu tersenyum. Jadi ini toko bunga yang sering Ares kunjungi. Jantungku turun ke perut. Siapa kamu? Ia melangkah masuk, mengamati toko seolah ini tempat yang ia kenal. Aku Han Arya. Ia berhenti, lalu tersenyum lebih lembut. Aku kakak perempuan Ares. Duniamu langsung retak. Ares tidak pernah memberitahuku bahwa ia punya kakak. Arya mendekat,
menatap bunga-bunga di rak seperti sedang menilai hidupku. Kau pasti Luna, ucapnya lembut. Aku mengangguk, bingung. Ares sering menyebutmu. Ia tersenyum lagi, kali ini lebih halus. Dia bilang, kamu adalah wanita yang membuatnya percaya pada cinta. Aku memucat. Tapi kalimat berikutnya menamparku. Aku datang untuk membawa adikku pulang. Pulang? Ulangku kaget. Arya mengangguk. Keluarga kami tidak sesederhana itu, Luna. Saat malam tiba, Ares datang ke penthouse dengan wajah tegang. Ares, kakakmu datang ke toko. Ares menutup mata. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Aku menebaknya. Kamu tidak memberitahuku, kamu punya kakak. Ares duduk, memijat pelipisnya. Aku tidak ingin kamu terlibat. Hubungan keluargaku rumit. Aku duduk di sebelahnya. Ares, aku pasanganmu. Aku berhak tahu. Ares menatapku lama. Sangat lama. Aku akan ceritakan semuanya, ucapnya. Tapi kamu harus kuat, karena masa laluku lebih gelap dari yang kamu kira. Suara Ares bergetar. Dan aku tahu, season baru dalam hidupku baru saja dimulai. Episode 2, Rahasia Keluarga Han. Ares akhirnya bercerita. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka luka yang tidak pernah ia biarkan siapapun lihat. Aku dan Arya bukan anak kandung keluarga Han, katanya lirih. Aku terpaku. Aku diadopsi saat umur 10 tahun. Arya umur 12. Ares menatap jendela. Suaranya bergetar. Keluarga Han adalah keluarga cebol besar. Mereka tidak mengadopsi kami karena cinta, tapi karena kepentingan bisnis. Aku menutup mulut. Tidak percaya. Aku dipersiapkan untuk menjadi penerus perusahaan. Arya dipersiapkan untuk dijodohkan dengan keluarga konglomerat lain. Ares tertawa sinis. Tapi aku melawan. Aku bekerja lebih keras dari semua pewaris asli. Aku ambil posisi CEO bukan karena diberi, tapi karena aku rebut dengan darah. Aku memeluk tanganku sendiri, merinding. Kenapa kakakmu datang sekarang? Ares menatapku dengan mata gelap. Karena keluarga Han akan menikahkan Arya. Dan aku harus kembali untuk acara itu. Aku mengerutkan kening. Lalu, kenapa dia bilang ingin membawa kamu pulang? Ares memejamkan mata. Karena keluarga itu tidak menerima kamu, Luna. Aku terdiam. Ares mendekat, memegang tanganku. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi saat ia mengatakannya, aku tahu sesuatu yang buruk akan datang. 2 hari kemudian, Ares menerima undangan resmi dari keluarga Han. Tidak mungkin menolak. Hari itu, kami pergi ke rumah keluarga Han. Aku mengikuti Ares, meski tubuhku bergetar. Rumah itu mirip istana. Besar, dingin, kaku. Sama seperti reputasinya. Begitu masuk, kamera-kamera keamanan mengikutiku seperti aku kriminal. Arya menyambut kami. Namun sebelum sempat berbicara, seseorang lain datang. Seorang wanita tua, elegan, anggun, namun atapannya menusuk. Nyonya Han, ibu angkat Ares dan Arya. Tatapannya jatuh padaku. Oh, jadi ini wanita biasa yang kau pilih, Ares. Aku langsung menegakkan tubuh. Ares maju setengah langkah, melindungiku. Jangan berbicara seperti itu. Namun Nyonya Han tersenyum tipis. Kamu pewaris perusahaan besar. Kamu tidak bisa menikahi wanita kelas bawah. Aku terdiam. Ares menggenggam tanganku, keras. Aku tidak peduli dengan status. Tapi aku peduli. Nyonya Han menatapku seperti penyakit. Perusahaan ini tidak boleh dipegang oleh wanita kacau seperti dia. Dadaku sesak. Tapi Ares menatapku seolah berkata jangan pergi. Ares, Nyonya Han mendekat. Pilih, tetap bersama kami atau pergi bersama perempuan itu dan menghilangkan semuanya. Ruangan itu menjadi sunyi. Aku merasakan tangan Ares bergetar. Ia menatapku, dan hatiku hancur. Ares Han, pria yang kupikir tidak takut apapun, tiba-tiba tampak seperti anak kecil yang ketakutan. Aku tahu, pilihannya berat. Aku tahu dunia ini bukan dunia yang mudah. Dan untuk pertama kalinya, aku ragu, apakah cinta kami cukup kuat. Malam itu, Ares tidak tidur. Ia berdiri di balkon menatap kota dengan mata kosong. Ares, ia tidak menoleh. Jika kamu memilih keluargamu,
Aku mengerti. Ares langsung berbalik. Kamu pikir aku akan memilih mereka daripada kamu? Suara Ares pecah. Luna, kamu adalah satu-satunya hal yang membuatku ingin hidup. Aku kaget. Ares mendekat, memegang wajahku. Tapi aku takut. Jika aku pergi, Arya akan menderitanya. Dia masih terjebak dalam keluarga itu. Aku tidak bisa meninggalkan dia sendirian. Aku terdiam. Ares menangis. Air mata jatuh di pipinya. Pertama kalinya aku melihatnya rapuh. Aku ingin bersamamu, Luna. Tapi keluargaku bisa menghancurkan hidupmu. Aku memegang tangannya. Kita bisa hadapi bersama. Tidak, katanya sambil menyentuh pipiku. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Aku lebih rela kehilangan segalanya daripada melihatmu menangis. Aku menggigit bibir. Ares, jika harus memilih, Ares menatapku dengan mata yang menahan sakit tak terhingga. Aku akan memilih kamu. Dadaku pecah. Aku memeluknya sekuat mungkin. Tapi aku tidak tahu, pilihan itu membuka pintu pada bahaya yang lebih besar. Karena malam itu, setelah Ares tertidur, ponselku berbunyi. Pesan anonim. Jika kau ingin Ares hidup, tinggalkan dia. Aku membeku. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh. Aku memegang ponsel dengan tangan gemetar. Dan malam itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami. Keputusan paling menyakitkan. Pagi itu Ares bangun dan mencariku. Namun aku tidak ada. Di meja makan ada satu surat. Dengan tanganku sendiri, aku menulis. Ares, terima kasih untuk segalanya. Tapi dunia kita terlalu berbahaya. Aku tidak ingin menjadi kelemahanmu. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku pergi karena aku mencintaimu lebih dari yang kamu kira. Maaf, untuk semuanya. Surat itu basah oleh air mataku. Tapi aku tahu itu satu-satunya cara menyelamatkan Ares. Aku pergi dari penthouse saat matahari belum terbit. Tidak membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuh dan hati yang hancur. Di belakangku aku mendengar suara langkah kaki berlari. Ares pasti sudah bangun, bisikku lirih. Namun aku tidak boleh menoleh. Jika aku menoleh, aku tidak akan sanggup pergi. Aku naik taksi dan berkata, "Tolong jalan sekarang." Taksi mulai bergerak. Di kaca belakang, aku melihat Ares keluar ke jalan, berlari tanpa alas kaki, wajah panik, matanya merah. "Ares," bisikku sambil menahan tangis. Ia berteriak memanggilku, menggedor udara, mencari-cari, mengikuti taksi yang semakin menjauh. Aku menutup mulutku, menahan teriakan yang ingin keluar. "Aku minta maaf, Ares." Taksi berbelok. Figur Ares menghilang dari pandanganku. Dan di sanalah, cinta kami berakhir untuk sementara. Tidak karena kami tidak saling mencintai, tapi karena dunia tidak mengizinkan kami bersama. Ada rahasia lain yang tersembunyi. Setelah kejadian penculikan itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi pulang ke apartemen kecilku. Ares memaksaku tinggal di penthouse-nya, atau lebih tepatnya, memaksaku tinggal di sisinya. Aku mencoba berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya sementara, hanya sampai keadaan aman. Tapi kehadiran Ares di setiap jengkal hidupku membuat semuanya terasa berbeda. Namun semua ketenangan itu hancur pagi ini. Pagi itu aku turun ke dapur penthouse dengan piyama satin yang baru kubeli, atas bujukan Ares yang menyebalkan, tapi manis. Di meja makan, Ares sedang membaca dokumen sambil meminum kopi hitam. Ares menengok. Pagi. Senyumnya lembut. Langka, begitu eksklusif hanya untukku. Aku baru akan menjawab. Ketika, ting tong. Bel pintu berbunyi keras. Ares mengernyik. Jelas tidak suka diganggu pagi-pagi. Ia berjalan ke depan, memasukkan kode keamanan dan membuka pintu. Detik berikutnya suara seorang wanita meledak masuk ke penthouse. "Ares! Jadi benar kamu sembunyikan dia di sini?" Aku terlonjak. Ares tegang seketika. Bahunya kaku, rahangnya mengeras. Wanita itu masuk tanpa izin, memakai dress mahal dan high heels berdenting.
Dengan rambut panjang bergelambang, wajah cantik sempurna dan tatapan sinis, dia tampak seperti tipe wanita yang biasa muncul di majalah bisnis bersama Ares. Dan dia sedang menatapku dengan kebencian. Aku memegang sisi meja, gugup. "Ares," katanya dengan nada menuduh, "kau tidak bisa begini, tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Kita sudah..." Keluar. Suara Ares tajam, datar, dingin. Wanita itu tertawa mengejek. Keluar. Setelah 5 tahun hubungan kita. Aku membeku. 5 tahun? Wajahku merona pucat. "Ares?" Suaraku bergetar. "Dia... siapa?" Ares menarik napas panjang. Jelas muak. "Bukan siapa-siapa," katanya. Wanita itu mendelik. "Bukan siapa-siapa. Kau sudah bertunangan denganku atas permintaan ayahmu." Hatiku serasa ditusuk. "Tunangan?" Aku menatap Ares. Apa yang dia katakan itu benar. Ares menatapku, dan untuk pertama kalinya, matanya goyah. Ragu, marah, dan terluka. "Aku tidak pernah menganggapnya tunangan," katanya rendah. "Itu perjodohan perusahaan. Aku menolak selama bertahun-tahun, bahkan setelah malam itu denganmu." Aku menatapnya pedih. "Malam itu, jadi aku alasanmu menolak." Ares terdiam. Kesunyian itu menjawab semuanya. Aku berdiri, suaraku pecah. "Jadi kalau tidak ada aku, kamu akan menikah dengannya?" "Tidak," serunya cepat. "Tidak pernah." Aku menatapnya lama. "Lalu kenapa kamu tidak jujur dari awal?" Ares mendekati, menahan bahuku. "Karena aku takut kamu pergi." Hatiku meleleh, namun terluka. "Ares, dunia kamu berat sekali." Suaraku nyaris berbisik. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa ikut masuk ke dalamnya. Mata Ares melebar, seperti baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. "Luna, jangan bilang kamu ingin pergi." Aku menggigibir bibir. Semuanya terjadi begitu cepat. Ancaman, penculikan, skandal, wanita itu. Ares memelukku seketika, erat. "Jangan pergi. Aku bisa kehilangan perusahaan, reputasi, bahkan namaku. Tapi kalau kehilangan kamu..." Suaranya bergetar pertama kalinya. Aku tidak yakin aku bisa bernapas. Air mataku jatuh. Aku bersandar di dadanya, membiarkan dia memelukku seakan aku satu-satunya penopang hidupnya. Tapi ketakutan itu tetap ada, menyelinap di balik pelukannya. Jika rekaman itu benar-benar tersebar, hidupku akan hancur. Malam itu Ares menerima panggilan telepon dari tim investigasinya. Aku bisa melihat perubahan wajahnya, dari rileks menjadi kelam, lalu menjadi panik. "Ares, apa yang terjadi?" Dia memegang bahuku. "Luna, kamu tidak boleh kembali ke flower shop besok." Aku berkedip. "Kenapa?" Ares menelan ludah. "Karena orang yang menguntiti kamu muncul lagi." Jika kau ingin Ares hidup, tinggalkan dia. Aku membeku. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh. Aku memegang ponsel dengan tangan gemetar. Dan malam itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah hidup kami. Keputusan paling menyakitkan. Pagi itu Ares bangun dan mencariku. Namun aku tidak ada. Di meja makan ada satu surat. Dengan tanganku sendiri, aku menulis. "Ares, terima kasih untuk segalanya. Tapi dunia kita terlalu berbahaya. Aku tidak ingin menjadi kelemahanmu. Aku pergi bukan karena aku tidak mencintaimu. Aku pergi karena aku mencintaimu lebih dari yang kamu kira. Maaf untuk semuanya." Surat itu basah oleh air mataku. Tapi aku tahu itu satu-satunya cara menyelamatkan Ares. Aku pergi dari penthouse saat matahari belum terbit. Tidak membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuh dan hati yang hancur. Di belakangku aku mendengar suara langkah kaki berlari. Ares pasti sudah bangun, bisikku lirih. Namun aku tidak boleh menoleh. Jika aku menoleh, aku tidak akan sanggup pergi. Aku naik taksi dan berkata, "Tolong jalan sekarang."
Taksi mulai bergerak. Di kaca belakang, aku melihat Ares keluar ke jalan, berlari tanpa alas kaki, wajah panik, matanya merah. "Ares," bisikku sambil menahan tangis. Ia berteriak memanggilku, menggedor udara, mencari-cari, mengikuti taksi yang semakin menjauh. Aku menutup mulutku, menahan teriakan yang ingin keluar. "Aku minta maaf, Ares." Taksi berbelok. Figur Ares menghilang dari pandanganku. Dan di sanalah, cinta kami berakhir untuk sementara. Tidak karena kami tidak saling mencintai, tapi karena dunia tidak mengizinkan kami bersama. Ada rahasia lain yang tersembunyi. Setelah kejadian penculikan itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi pulang ke apartemen kecilku. Ares memaksaku tinggal di penthouse-nya, atau lebih tepatnya, memaksaku tinggal di sisinya. Aku mencoba berkata pada diri sendiri bahwa ini hanya sementara, hanya sampai keadaan aman. Tapi kehadiran Ares di setiap jengkal hidupku membuat semuanya terasa berbeda. Namun semua ketenangan itu hancur pagi ini. Pagi itu aku turun ke dapur penthouse dengan piyama satin yang baru kubeli, atas bujukan Ares yang menyebalkan, tapi manis. Di meja makan, Ares sedang membaca dokumen sambil meminum kopi hitam. Ares menengok. "Pagi." Senyumnya lembut. Langka, begitu eksklusif hanya untukku. Aku baru akan menjawab. Ketika, ting tong. Bel pintu berbunyi keras. Ares mengernyik. Jelas tidak suka diganggu pagi-pagi. Ia berjalan ke depan, memasukkan kode keamanan dan membuka pintu. Detik berikutnya suara seorang wanita meledak masuk ke penthouse. "Ares! Jadi benar kamu sembunyikan dia di sini?" Aku terlonjak. Ares tegang seketika. Bahunya kaku, rahangnya mengeras. Wanita itu masuk tanpa izin, memakai dress mahal dan high heels berdenting. Dengan rambut panjang bergelambang, wajah cantik sempurna dan tatapan sinis, dia tampak seperti tipe wanita yang biasa muncul di majalah bisnis bersama Ares. Dan dia sedang menatapku dengan kebencian. Aku memegang sisi meja, gugup. "Ares," katanya dengan nada menuduh, "kau tidak bisa begini, tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Kita sudah..." Keluar. Suara Ares tajam, datar, dingin. Wanita itu tertawa mengejek. "Keluar, setelah 5 tahun hubungan kita." Aku membeku. 5 tahun? Wajahku merona pucat. "Ares?" Suaraku bergetar. "Dia... siapa?" Ares menarik napas panjang. Jelas muak. "Bukan siapa-siapa," katanya. Wanita itu mendelik. "Bukan siapa-siapa. Kau sudah bertunangan denganku atas permintaan ayahmu." Hatiku serasa ditusuk. "Tunangan?" Aku menatap Ares. Apa yang dia katakan itu benar. Ares menatapku, dan untuk pertama kalinya, matanya goyah. Ragu, marah, dan terluka. "Aku tidak pernah menganggapnya tunangan," katanya rendah. "Itu perjodohan perusahaan. Aku menolak selama bertahun-tahun, bahkan setelah malam itu denganmu." Aku menatapnya pedih. "Malam itu, jadi aku alasanmu menolak." Ares terdiam. Kesunyian itu menjawab semuanya. Aku berdiri, suaraku pecah. "Jadi kalau tidak ada aku, kamu akan menikah dengannya?" "Tidak," serunya cepat. "Tidak pernah." Aku menatapnya lama. "Lalu kenapa kamu tidak jujur dari awal?" Ares mendekati, menahan bahuku. "Karena aku takut kamu pergi." Hatiku meleleh, namun terluka. "Ares, dunia kamu berat sekali." Suaraku nyaris berbisik. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa ikut masuk ke dalamnya. Mata Ares melebar, seperti baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. "Luna, jangan bilang kamu ingin pergi." Aku menggigibir bibir. Semuanya terjadi begitu cepat. Ancaman, penculikan, skandal, wanita itu. Ares memelukku seketika, erat. "Jangan pergi. Aku bisa kehilangan perusahaan, reputasi, bahkan namaku. Tapi kalau kehilangan kamu..." Suaranya bergetar pertama kalinya.
Aku tidak yakin aku bisa bernapas. Air mataku jatuh. Aku bersandar di dadanya, membiarkan dia memelukku seakan aku satu-satunya penopang hidupnya. Tapi ketakutan itu tetap ada, menyelinap di balik pelukannya. Jika rekaman itu benar-benar tersebar, hidupku akan hancur. Malam itu Ares menerima panggilan telepon dari tim investigasinya. Aku bisa melihat perubahan wajahnya, dari rileks menjadi kelam, lalu menjadi panik. Ares, apa yang terjadi? Dia memegang bahuku. Luna, kamu tidak boleh kembali ke flower shop besok. Aku berkedip. Kenapa? Ares menelan ludah. Karena orang yang menguntiti kamu muncul lagi. Tubuhku gemetar. Dia meninggalkan sesuatu di depan tokoku? Tanyaku takut. Ares menggeleng pelan. Tidak. Ia mengambil ponselnya dan menunjukkan foto. Foto itu memperlihatkan pisau yang tertancap di pintu tokoku. Di gagangnya ada foto diriku dan Ares. Dipotong dan disusun seolah-olah kami sedang menari dalam darah. Aku memekik tanpa sadar. Ares langsung memelukku. Aku akan menangkapnya. Demi kamu. Tapi kenapa dia melakukan ini? Kenapa aku? Suaraku pecah. Jawaban Ares datang pelan seperti pengakuan pahit. Karena dia membenciku. Ia menutup mata. Dan karena aku mencintaimu. Aku membeku. Kamu apa? Ares menatapku. Matanya begitu jujur, begitu rapuh. Aku cinta kamu, Luna. Dunia seakan berhenti. Aku ingin menjawab. Ingin memeluknya, ingin berkata bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Tapi sebelum kata-kata itu keluar, bruk, seseorang menendang pintu penthouse dari luar. Ares langsung berdiri, wajahnya berubah gelap. Orang itu berteriak, Ares, kau memilih wanita itu? Kau harusnya milikku. Suaranya perempuan, tapi bukan suara tunangan palsu tadi. Aku membeku. Ares juga, karena dia mengenali suara itu. Dan saat Ares menyebut namanya, tubuhku serasa ditusuk es. Sarah? Nama itu, nama yang pernah Ares sebut. Nama mantan kekasihnya, yang kabarnya hilang dan dianggap sudah pergi dari hidup Ares. Dia kembali, dan dia berdiri di depan pintu, berteriak ingin membunuhku. Ares menatapku horor. Luna, dia bukan sekedar mantan. Apa maksudmu? Ares menelan ludah, wajahnya pucat. Sarah, dia psikopat. Aku kehilangan suara, dan semuanya menjadi gelap. Ketika masa lalu menghantam masa depan kita. Suara hentakan keras di pintu penthouse membuat seluruh udara di ruangan terasa menegang. Aku memandangi Ares, wajahnya berubah pucat, bukan karena takut pada pria berbahaya, tapi pada wanita yang berdiri di luar sana. Sarah, nama yang selama ini hanya kudengar sebagai bayangan masa lalu. Kini, dia berada tepat di depan pintu, berteriak ingin masuk. Ares menghela napas gemetar. Luna, dengarkan aku. Ares menggenggam tanganku, kuat. Jangan buka apapun, jangan bergerak. Jangan mendekati pintu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, brak, pintu kembali ditendang keras. Suara Sarah menggema seperti serpihan kaca. Ares, kau memilih wanita itu? Kau milik aku. Tubuhku membatu. Ares menatap pintu, rahangnya tegang. Matanya seperti binatang yang siap menyerang demi melindungi. Dia psikopat? Suaraku lirih, hampir tidak terdengar. Ares memejamkan mata, menahan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Dia bukan sekedar mantan, Luna. Ia berhenti. Napasnya berat. Aku pernah mencintainya, sangat. Dunia di bawah kakiku runtuh seketika. Tapi dia mulai berubah. Ares menelan ludah. Cemburunya tidak wajar. Obsesinya padaku melampaui batas manusia. Mataku membesar. Ares, apa dia pernah menyakitimu? Ares menunduk. Iya, secara fisik dan mental. Dadaku sesak, bukan karena cemburu, tapi karena terluka untuknya. Aku tahu Ares kuat, tak terkalahkan,
Tapi luka semacam itu tidak terlihat dari luar. Ares melanjutkan dengan suara parau. Ayahku memintaku menyembunyikan kasus itu. Perusahaan tidak boleh tahu bahwa calon pewaris utama pernah nyaris dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Darahku membeku. Sarah menendang pintu sekali lagi. Ares, aku tahu kau bersama wanita itu. Keluar dan jelaskan padaku. Ares memelukku cepat, tubuhnya keras. Luna, aku mohon, tetap di sisiku. Jangan pergi. Nada suaranya dipenuhi ketakutan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Tapi sebelum aku sempat menjawab, blam, pintu berhasil dijebol sebagian. Terdengar suara pecahan kayu dan logam yang patah. Aku menjerit, memeluk Ares. Ares refleks menarikku ke belakang sofa, memposisikan tubuhnya sebagai tameng hidup. Sarah menerobos. Matanya liar, rambutnya kusut, make up-nya luntur. Dan di tangannya ada gunting tajam. Wajahnya berubah ketika melihatku di belakang Ares. Itu dia? Itu wanita yang mengambilmu dari aku? Dia menunjukku dengan senyum miring. Ares, kau tidak berubah, selalu memilih gadis lemah. Ares berdiri di antara kami. Sarah, tarik napas, letakkan gunting itu. Aku tidak pernah memilihmu lagi, bahkan sebelum Luna datang. Sarah tertawa, suara tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak pernah memilih aku, lalu siapa yang kau tangisi ketika aku pergi dulu? Dia melangkah mendekat. Kau menangis. Ares, sang CEO dingin yang semua orang takuti, menangis untukku. Aku menatap Ares, kaget. Dia menutup mata sebentar. Iya, itu dulu. Sebelum aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sarah terdiam sesaat, sebelum matanya berubah gelap. Lalu sekarang kau mencintai dia? Tatapan hitamnya menancap kepadaku seperti pisau. Gadis murahan itu? Aku tersentak. Ares maju selangkah, suaranya menekan penuh ancaman. Panggil dia seperti itu lagi, dan kita akan berakhir dengan cara yang tidak kau inginkan. Sarah mengangkat gunting. Oh, melindungi ya? Senyumannya berubah gila. Kalau begitu, aku hanya perlu menyingkirkan sumber masalahnya. Dia meloncat ke arahku. Aku menjerit. Ares bergerak lebih cepat dari pikiranku. Brooke! Ares mendorong aku ke samping sofa, menahan tubuh Sarah yang menyerang. Gunting hampir mengenai pipiku, hanya beberapa sentimeter. Ares mencengkram pergelangan Sarah, membanting gunting itu ke lantai. Cukup, Sarah. Dia menahan Sarah dengan kekuatan penuh. Lihat dirimu. Kau bukan lagi wanita yang dulu. Sarah menangis. Menangis sambil tertawa. Kau yang membuatku menjadi seperti ini. Karena kau meninggalkan aku. Karena kau memilih dia. Dia menunjukku sambil terisak. Tapi, aku bisa membuat kita kembali seperti dulu. Bunuh dia, Ares. Kita bisa kembali bersama. Aku menatap Ares, ketakutan. Ares memandang Sarah seperti sedang melihat monster. Aku tidak mencintaimu. Suaranya datar, mematikan. Dan aku tidak akan pernah mencintaimu lagi. Sarah terdiam. Sejenak wajahnya kosong, sebelum tiba-tiba dia meraih pisau kecil dari tasnya. Jika aku tak bisa memilikimu, maka tak ada satupun yang bisa. Dia mengangkat pisau itu, mengarah ke diriku. Semua terjadi begitu cepat. Ares menerjangnya. Pisau melukai lengannya, darah memercik. Ares! Aku menjerit. Dia tidak peduli. Dia memegang Sarah, membanting pisau itu ke lantai dan memeluknya dari belakang, sambil berteriak memanggil keamanan. Beberapa detik kemudian, bodyguard khusus Ares menerobos masuk dan menangkap Sarah yang masih berteriak histeris. Saat dia dibawa pergi, Sarah menatapku. Dengan tatapan mematikan, aku kembali. Kau belum aman dariku. Pintu tertutup, dan dunia menghempaskan keheningan. Ares jatuh berlutut setelah semuanya usai. Dadanya naik turun, nafasnya kacau. Aku langsung berlari kepadanya. Ares, lenganmu! Lukanya cukup dalam, darah menetes dari kemejanya. Dia menggenggam tanganku. Luna, kau tidak terluka? Suaranya gemetar. Aku hampir kehilanganmu. Aku memeluknya. Erat, sangat erat, hingga kurasakan detak jantungnya yang kacau.
Ares, jangan bicara. Aku baik-baik saja. Kamu yang terluka. Dia memelukku balik, seolah aku satu-satunya hal yang menahannya agar tidak runtuh. Jangan pergi, katanya pelan. Setelah semua ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dariku. Aku mengusap wajahnya. Aku di sini. Aku tidak pergi. Ares menatapku, mata yang biasanya dingin, kini dipenuhi ketakutan, cinta, dan keputusasaan. Luna, aku cinta kamu. Suaranya bergetar. Lebih dari yang seharusnya. Air mataku jatuh. Saat aku hendak menjawab, brrr, ponsel Ares berdering. Di layarnya, ayah Ares. Ares mengerutkan alis, mengangkat telepon. Ares? Suara ayahnya berat, dingin, berwibawa. Apa yang terjadi di penthouse barumu? Ares memicingkan mata. Bagaimana kau tahu? Seluruh CCTV lantai 50 diretas beberapa menit lalu. Ares tegang. Ayahnya melanjutkan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih buruk. Hening. Rekaman malam kalian di hotel sudah tersebar di luar negeri. Aku menutup mulut. Tercekik. Ares berdiri perlahan, wajahnya membeku menjadi dingin seperti es. Ayah? Suaranya rendah. Siapa yang melakukan ini? Ayahnya menjawab dengan nada mengerikan. Orang yang sama yang menguntik Luna. Siapa? Ares mendesis. Jawabannya menusuk jantung. Bukan Sarah. Aku dan Ares saling menatap. Ayahnya berkata, ini orang lain, seseorang yang lebih berbahaya. Seseorang dari keluargamu sendiri? Ares membeku. Wajahnya berubah. Hancur. Aku terkejut. Tubuhku bergetar. Kebenaran yang seharusnya tidak pernah terungkap. Telepon Ares terputus, meninggalkan sunyi yang terasa lebih menakutkan daripada teriakan Sarah tadi. Aku menatap Ares. Wajahnya tidak sekadar marah atau takut. Ia tampak hancur, seperti seseorang yang baru saja mengetahui bahwa orang terdekatnya menusuknya dari belakang. Ares! Suaraku pelan, takut menyentuh lukanya yang bukan hanya fisik. Ares menghembuskan nafas dalam, lalu menatapku. Luna, ada sesuatu yang harus aku katakan. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku merasa nafasku terhenti. Katakan saja. Ares menelan ludah. Aku punya saudara tiri. Aku terdiam. Saudara tiri? Ares mengangguk. Dia satu-satunya orang yang cukup dekat dengan jaringan keamananku. Satu-satunya yang bisa meretas CCTV dalam 1 menit, satu-satunya yang tahu tentang hotel malam itu. Matanya meredup. Dan satu-satunya yang membenciku cukup dalam untuk menghancurkan hidupku. Dek. Dada terasa sesat. Kenapa dia membencimu? Senyum pahit muncul di bibir Ares. Karena aku pewaris tunggal perusahaan keluarga. Dan dia bukan siapa-siapa. Atau setidaknya menurut ayahku. Aku tak bisa berkata apa-apa. Ares duduk selahan. Darah masih menetes dari lengannya, tapi dia mengabaikannya. Sejak kecil, dia bersaing denganku. Apapun yang kulakukan, dia ingin mengalahkan. Semua yang kupunya, dia ingin merebut. Ares menatap tuh dalam. Luna, dan ketika dia tahu aku menyukai seseorang, dia menghancurkan orang itu. Aku membeku. Sarah. Ya. Ares memejamkan mata. Sarah awalnya gadis yang baik, tapi Eldrick, saudara tiriku, mendekatinya. Membisikkan kebohongan, memanipulasi pikirannya. Membuatnya merasa aku mengkhianati dia. Rasanya seperti menonton puzzle besar yang selama ini pecah, tiba-tiba menyatu. Ares, aku memegang tangannya. Kenapa ayahmu tidak menghentikan semua ini? Ares menatapku dengan senyum getir. Ayahku tidak pernah peduli dengan hal-hal pribadi. Dia hanya peduli perusahaan. Aku meremas tangannya. Kamu tidak sendiri. Ares menatapku dengan pandangan yang seakan membuat duniaku runtuh sekaligus menghangatkan. Luna, aku satu-satunya hal yang membuatku hidup. Tapi sebelum aku sempat membalas, ting!